Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya, sudah ada 31 kandidat pria berdasarkan tanggal lahir. Dan inilah ke-31 kandidat wanita berdasarkan tanggal lahir. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang akan beruntung mendapatkan jodohnya malam hari ini? Dan yang terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 28. Desi, seorang janda cantik berusia 36 tahun. Memiliki pengalaman mistis dalam hal percintaan. Suka dengan seorang pria yang baik dan sederhana. Seperti apakah misteri cinta dirinya yang akan dikuak di garis tangan? Oke, kita sudah bersama Desi di sini. Dan Desi, kamu bisa memilih 2 di antara 31 kandidat pria yang ada di samping kanan kita. Oke, terserah kamu mau dari tanggal lahirnya atau mungkin dari fisiknya. Pakai aja feeling kamu. Oke, mau nomor berapa yang pertama? Saya mau pilih nomor 2. 2, oke. Yang tanggal lahirnya tanggal 2, silakan berdiri. Raka, seorang pria lajang berusia 24 tahun. Sering jatuh cinta dan selalu gagal untuk memulai hubungan dengan seorang wanita. Menurut pengakuannya, kalau dirinya sering ditolak cintanya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Adakah jodoh yang hadir dalam hidup Raka di garis tangan? Dan berikutnya nomor berapa? 21. 21, silakan. Yang lahir tanggal 21 silakan berdiri. Jendri, pria berusia 31 tahun, pernah ditinggal nikah dan sulit melupakan mantan kekasihnya. Jendri mengharapkan sosok wanita yang jujur dan setia hadir dalam takdir cintanya. Bagaimanakah fakta kisah cinta Jendri di garis tangan? Oke, Desi, di sebelah saya sudah ada Raka dan Jendri yang kamu pilih sendiri. Saya mau tanya, kenapa pilih Raka? Karena menurut saya ya dia tuh ganteng ya, Mas. Ganteng. Kalau pilih Jendri? Dia biasa-biasa aja, Mas. Oh, biasa-biasa aja, kenapa kamu pilih? Karena kayaknya saya lebih penasaran sama orang yang biasa-biasa aja. Kenapa? Soalnya saya udah sering dapat yang ganteng gitu, Mas. Tapi yang ganteng itu lebih banyak tingkah ya, Mas ya. Oke, jadi kamu yakin kalau yang mukanya biasa-biasa aja, Ya, itu nggak saya banyak ingin tingkah? coba aja, Mas. Ya mudah-mudahan kamu nggak dapat yang biasa aja dan banyak tingkah ya. Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini pilihan yang menarik sekali ya. Oke, kalau begitu, untuk mengetahui siapa Desi sebenarnya, Raka dan juga Jendri akan mendengarkan kisah masa lalu dari Desi. Untuk itu kita akan panggilkan saja sahabat saya, seorang ahli hipnoterapi dan juga yang menguasai beberapa bentuk energi dalam tubuh manusia. Inilah dia, Arbi. Ya, selamat malam Arbi. Selamat malam ya. Ya, ada Desi di sini. Halo Desi. Ya, metode apa yang akan Arbi gunakan? Pertama saya menggunakan metode air. Air? Oke, melalui media air. Sinkronisasi energi. Oke, mensinkronisasi energi. Oke, bisa minta air? Jadi lebih ke ngebaca reaksi energi yang terjadi nanti. Oke, reaksi energi ya. Jadi kalau ada residu sisa-sisa Ya. dari masa lalu dia itu bisa Akan terbaca ya? akan terbaca. Ya. Namanya siapa ya? Oke. Namanya? Seperti biasa Desi akan Desi. Oke. Oke, Desi. Balik ke belakang. Jadi yang saya gunakan metode energi tidak membuat dia hilang kesadaran. Jadi lebih ke sinkronisasi energi. Iya. Antara energi saya dengan Desi akan Iya. sinkron. Oke. Jadi reaksi-reaksinya akan berbeda setiap orang.
Entah itu ada tarikan, dorongan, merasa lemas ataupun mual, itu akan berbeda-beda. Oke. Tiap orang. Ada merasakan sesuatu, Desi? Apa yang dirasakan, boleh cerita aja. Badan saya rasanya nggak enak aja mas. Oke, kenapa bisa badannya nggak enak? Apa yang Arbi rasakan? Energi apa yang ada di dalam diri Desi? Saya boleh minta kursi ya? Oke, kursi. Oke. Desi boleh duduk dulu. Oke, Arbi, sebelum dia Energi. menceritakan tentang dirinya, energinya warnanya apa, auranya warnanya apa gitu? Kalau lihat energi dari auranya lebih gelap. 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 Ketika sebelum sinkronisasi energi sih banyak bisa menarik simpati dari pria. Oke, Tapi tapi ketika iya. sinkronisasi energi akan lebih terbuka, residu energi lebih terbaca, yang terjadi adalah lebih buram ataupun abu-abu. Intinya energi itu banyak pengaruh negatifnya atau positifnya? Lebih pengaruh negatif. Negatifnya. Kalau gitu kita panggilkan saja seorang indigo, Rudy. Ya, selamat malam Rudy. Selamat malam, Tadi ya. Arbi sudah mensinkronisasi energi yang ada di dalam Desi. Silakan Arbi dan Rudy untuk melakukan sesuatu terhadap Desi. Boleh tangannya? Kegelapan, dendam. Kamu sakit hati sama siapa? Kenapa ini? Saya sakit hati sama mantan pacar saya mas. Saya sering disekoi mas. Setiap kali saya mimpi, saya tidur bermimpi sering sama Gundurwo mas. Itu rasanya nggak enak banget. Setiap bangun tidur badan saya terasa sakit. Kadang sampai becek mas. Genderuwo, sebentar. Kau punya pasangan dulunya? Saya punya pasangan mas, tapi saya sudah putus ketika saya pacaran sampai 5 bulan saja mas. Saya diputusin sama dia, saya nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba saya diputusin sama dia. Itu perasaan saya nggak enak mas, sampai saya pernah pergi ke orang pintar di Jawa dan sukma dia datang di hadapan saya. Dia meminta maaf sama saya mas, tapi kenapa? Tapi saya tetap diganggu terus mas, setiap hari diganggu terus. Jadi kalau boleh saya tangkap, kamu pergi ke dukun untuk berharap mantan pacar kamu itu minta maaf sama kamu. Kau minta bantuan dukun, dan setelah itu ada kejadian aneh. Iya mas. Oke, kamu ingin sukma mantan kamu datang ke kamu untuk meminta maaf. Sudah terjadi belum itu? Udah mas. Datang minta maaf. Iya, tapi Terus? selalu diganggu terus mas. Oke, jadi malah efeknya kamu selalu didatangi genderuwo. Rudy, genderuwo itu datangnya dari mana Rudy? Genderuwonya. Serangan balik. Jadi mantannya ke dukun juga? Ya, Untuk apa? serangan balik. Mantannya tahu kalau Karena- dia ke dukun? Ya, seperti itu. Oke. Mantannya merasakan hal yang aneh pada dia. Kemudian datang ke siapa namanya tadi? Desi. Jadi dia merasa Desi melakukan sesuatu pada dia. Dengan penarikan sukma itu mantannya merasakan sesuatu. Iya. Gitu. Kemudian mantannya curiga dan datang ke dukun, kemudian melakukan serangan balik seperti itu. Jadi makanya dia didatangi genderuwo. Genderuwo itu maksudnya adalah
kepemilikan. Jadi dia itu milik genderuwo dan dia tidak akan bisa mendapatkan kekasih lain ya karena dia milik genderuwo itu. Oke, jadi genderuwo itu menutupi jodohnya dengan kata lain. Betul. Oke, saya mau tanya, setiap berapa hari sekali kamu di oleh genderuwo? Setiap hari, Mas. Dan yang anehnya itu saya sering pipis kalau saya lagi di bis itu, Mas. Basah, Mas. Hah? Kalau lagi apa? Kalau saya lagi naik bis, suka pipis. Lagi naik bis, Pipis. pipis ya basah dong? Iya, sampai basah saya juga nggak tahu, Mas. Oke, Saya juga aneh gitu loh, Mas. Kenapa? tidak ada waktu tertentu, tidak ada tedeng aling-aling genderuwo itu datang. Tahu dari mana kalau itu genderuwo? Selalu ada menghantui, dibisiki di telinga saya, Mas. Suara-suara aneh, banyak gitu, Dan Mas. kamu Saya menikmati itu? Iya. Oke, Arbi mungkin bisa dilakukan sesuatu biar dia rileks. Jadi dia bisa merekonstruksi waktu ke dukun itu seperti apa? Ada ritual-ritual khusus kah mungkin? Mungkin lebih ke merasakan, nanti saya mencoba untuk beberapa hal kita Iya. lakukan. Saya berusaha untuk mencoba merasakan energi-energi yang terjadi di masa lalu Desi. Dan Oke. ada bulu juga, Mas. Ada apa? Ada bulu genderuwo juga, Mas. Bulu genderuwo di? Di saya ada, saya bawa. Oke, kita coba dulu mungkin. Oke, sebelum oke, silakan. Oke, sebelum sambil Arbi menyiapkan sesuatu di situ, Arbi mau minta apa? Beberapa lilin sama kain hitam. Oke, lilin air. Saya mau tanya dulu sama Rudi. Rudi, ini apa yang Rudi lihat? Apa bulu genderuwo? Itu maksudnya apa ya? Bulu genderuwo itu sebenarnya si genderuwo itu tidak sengaja meninggalkan jejaknya. Jadi genderuwo itu akan datang ke dia terus sampai dia itu melakukan perlawanan, tapi dia saat ini pasrah. Dan yang terjadi adalah sekarang dia sulit mendapatkan jodoh. Bulu genderuwo itu seperti apa, Desi? Panjang, Mas, hitam banget. Itu bulu genderuwo tumbuh di bagian mana di genderuwonya? Rudi? Genderuwo itu memang sekujur tubuhnya penuh bulu. Oh, Lebih jadi- tepatnya rambut. Oke. Ada nggak di dalam diri dia bulu tersebut, Rudi? Bukan di dalam dirinya, tapi berserakan di sekitar dia tidur. Saya melihatnya seperti itu. Dia bawa nggak hari ini? Bawa. Oh, dia bawa? Seperti apa bulu genderuwo? Hah? Diselipin? Ini mah. Bisa coba ini. Coba dulu untuk rasakan energi ketika dia masuk ke dukun. Bagaimana, Rudi? Saya nggak mau megang, Rudi. Maksudnya apa itu? Saya pengen lihat aja. Oke, Ini maksudnya apa nih? rambut genderuwo. Ini asli. Oke, iya, saya lihat saja. Itu Mas, ada di Relax dulu, relax. Oke. Ada apa, Desi? Desi lihat apa? Ini apa, Rudi? Apa? Dia lihat apa, Rudi? Sebelah mana? Teror datang. di atas, Mas. Di nomor berapa? Nomor 21, hati-hati di belakang kamu loh. Nomor berapa? Nomor berapa? 22. Serem, Mas, serem. 25 Rut. Mau tutup dulu. Oke. Relax dulu. Oke, biar Rudi menetralisir daerah sana, Arbi silakan lakukan sesuatu. Saya coba netralisir dulu sampai saya lakukan soul journey kepada Desi, merasakan energi yang terjadi di masa lalu yang terjadi ketika dia berhubungan dengan makhluk gaib ataupun dukun yang dia datangi. Oke. Desi boleh ke depan. Udah netral, Ruth. Ya. Udah, oke. Untuk sementara ini dia pergi, tapi mungkin Iya, akan datang iya. lagi nanti. Iya. Jadi kita bersiap. Ya, silakan. Boleh lampunya sedikit dimatikan? Oke, kamu diam di sini. Saya gunakan kain hitam untuk menutupi Desi karena untuk mengurangi serangan dari makhluk-makhluk yang akan mengganggu.
Oke, Desi maaf ya, saya tutupin dulu. Kamu maju dikit. Ini hal ini maksudnya Ini lebih ke soul journey. Jadi saya coba untuk mengakses energi-energi yang terjadi di masa lalu Desi. ya. Oke, saya akses dulu. Apapun yang terjadi, munculkan. Boleh mundur lagi. Oke. Oke. Rudy bisa bantu buka gerbang di depan. Oke, biarin sejalan. Oke, kamu bisa melangkah sedikit demi sedikit apa yang dirasakan di masa lalu ketika kamu berhadapan dengan sosok tersebut. Entah itu di sebuah kamar ataupun di sebuah tempat ritual. Bisa berjalan sedikit demi sedikit. Oke. Sambil ceritakan apa Berhenti yang terjadi. Apa yang kamu lihat? Ada yang kamu lihat? Sesuatu? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasakan? Ya. Rudy, apa yang terjadi? Pelecehan dan dendam. Pelecehan dan dendam. Pelecehan seperti apa maksudnya? Pelecehan, jadi dia itu merasa mantannya itu memanfaatkan dia, dia tapi tidak bertanggung jawab dan pergi meninggalkan dia seenaknya. Oke, makanya dia dendam sama mantannya dan ingin mantannya minta maaf. Apakah dia pergi ke dukun? Oke, mengenai genderuwo tersebut, Genderuwo itu adalah serangan balik dari mantan. Arbi, ini apa yang terjadi, Arbi? Sebenarnya dia berusaha untuk mengulang residu energi ataupun kejadian di masa lalu yang dia rasakan. Oh, jadi dia sedang Iya. merekonstruksi kejadian Iya. pada saat itu ya? Dia tuh lebih dendam kepada mantannya, jadi dia mengulang kembali energi rasa sakit hati yang terjadi di masa lalu. Jadi bisa saya tanya ya? Bisa saya tanya? Bisa Oke, ditanya. Oke. Lantas apa yang terjadi? Saat ini apa yang terjadi? Saya melihat sosok tinggi besar, Mas. Oke. Ingin menyakitin saya lagi, Mas. Lantas? Tapi dia coba mendeketin saya terus, Mas. Saya udah gak mau. Berarti genderuwo itu ada di sini ya, Rudy? Ya. Seperti yang saya bilang tadi, teror dimulai. Iya. Saya takut, Mas. Kenapa kamu takut? Apa yang kamu lihat sekarang? Apa yang kamu rasakan? Mukanya serem banget, Mas. Rut, jaga Rut, jangan sampai itu. Oke, biar saya jaga di sini. Ini genderuwonya udah mulai agresif berarti ya? Dia ini bukan cuma genderuwo. Dia datang, Mas. Kau ke pinggir. Yakin? Ini apa, Rudy? Sebentar. Ini temannya. Ini bukan genderuwo. Ini beda lagi. Ini beda lagi? Dia akan berani masuk ke sini biar. Oke, buat yang wanita yang konsen ya. Jangan kosong semuanya. Ini sosok apa? Ini bentuknya seperti zombie tapi dia merangkak. Bentuknya seperti zombie tapi dia merangkak. Merangkak. Ini tidak ada hubungan dengan genderuwo tadi. Ini temannya genderuwo tadi. Oke. Ini dikirim oleh genderuwo tersebut apa dia ingin Ini seperti mau membantu. Ini bentuk temannya genderuwo yang bantu untuk balaskan dendam. energi apa yang Arbi rasakan di dua orang ini? Mau ngapain masuk ke sini? Hah? Gak bisa bicara sepertinya tadi Arbi. Bicara. Dia hanya mengerang-ngerang saja soalnya. Kamu siapa? Saya bukan. Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Hah? Kamu bisa ngomong? Coba minta alat tulis saya. Mungkin alat tulis. Bisa. Hah?
Ruth? Saya pengen tahu dia mau ngapain. Kena lilin dia. Atau dia mengarah ke arah lilin kenapa? Gak apa biarin aja Ruth. Saya penasaran Ruth. Dia Biarin, Ruth. Kenapa dia makan lilin? Dia mematikan lilin dengan tangannya dan dia makan loh. jangan sampai dia makan lilin. Sadar, dia makan lilin loh. Oke. Mau diangkat? Gimana mau diangkat? Angkat aja deh. Oke, ini perlu kita buka bungkusan Desi, kainnya apa gimana? Boleh dibuka. Soalnya udah nggak aman jalan. Kita cobain mati lilin dulu. Saya bantu matiin lilin bisa? Boleh? Atau mungkin. Kenapa? Ini ada lagi. Sebelah mana? Rudi dari mana Rudi? Rudi dari mana Rudi? Sebelah mana? Di pojok belakang, Wak. Oh, jangan pojok belakang. Turun. Turun semua. Pelan-pelan turunnya teman-teman. Pelan. Dinetralisir aja, Ruth. Ini mau ditutup aja atau kayak gimana? Oke, maksudnya? mungkin diajak komunikasi Rudi. Oke, tenang. Rudi bicara apa? Genderuwonya ngomong apa? Dia tidak bicara, cuma mengerang. Mengerang saja. Mengerang tanda marah. Oke, Rudi mungkin bisa disampaikan jangan ganggu kandidat kita yang lain mungkin Rudi. Dia mau Desi mati. Maksudnya tumbal? Bukan tumbal, lebih tepatnya santet. Energinya Santet? Enggak benar. Iya. Siapa yang melakukan? Betul. Dia orang mantannya. Tadi Kursinya bawa sini. mantannya sejahat itu. Aduh. Berarti mantannya nggak ikhlas. Ya, seperti itu. Sukmanya dia ambil. Karena apa mungkin karena ini perbuatan Desi duluan yang ke dukun? Sebenarnya niat Desi itu memang dendam, tapi dia masih lebih baik daripada mantannya karena dia cuma menuntut kata maaf. Boleh ke belakang lagi? Udah netralisir. Ya, sudah. Ini apa? Nggak apa-apa di belakang nggak ada genderuwonya tadi? Apa energinya? Sudah. Untuk saat ini dia sudah aman. Kita mungkin bisa lanjut ke peserta. Oke, saya bantu netralisir dulu. Mau dinetralisir? Iya. Buka mata lagi. Oke, sadar lagi. Oke. Sekarang tarik nafas lewat hidung. Keluar mulut. Oke, relax. Semakin nyaman, semakin relax. Sekarang apapun yang kamu rasakan, biarkan dan keluarkan energi negatif tersebut dalam tubuh kamu. Semakin nyaman, buat kamu nyaman, relax dan lebih tenang lagi. Oke. Seiring dengan hembusan nafasnya, Anda mengeluarkan energi-energi negatif dalam tubuh. Biarkan ketika bercerita nanti apapun yang ditanyakan bisa dijawab dengan apapun yang terjadi di masa lalu, membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 1, 2, dan 3. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Senyaman mungkin, serileks mungkin. Oke, udah lumayan. Oke, jadi intinya Desi yang saya tangkap dia dendam karena diputusin sama laki-laki yang sudah melakukan hal-hal yang tidak pantas sama dia, tidak bertanggung jawab. Lalu Desi pergi ke dukun, dia memaksa dukun itu untuk agar laki-laki tersebut minta maaf sama dia, keluar dari sukmanya, dan laki-laki tersebut tidak terima dan dia membalas dengan menyantet Desi. Sampai akhirnya Desi bertemu dengan genderuwo yang setiap hari Desi. Oke. Tanggapan Raka apa tentang Desi? Suka nggak? Kalau saya suka sama dia orangnya cantik, manis, Tapi nggak masalah dengan masa lalu gak masalah, ada genderuwo yang menghantui dia? gak masalah.
Nggak masalah, tapi kamu kelihatan ketakutan. Enggak sih. Enggak. Enggak. Oke. Kalau Bisa aja. kamu, Jenry, Desi itu cantik, seksi, setelah melihat kejadian barusan tetap seksi dan cantik? tetap seksi dan cantik. Walaupun kamu tadi dibilang tidak menarik oleh Desi? Nggak jadi masalah. Oke. Oke. Rudy, apa yang? Oke. Iya, Yes. ngomong-ngomong soal dendam, Dendam. saya merasakan sesuatu seperti aura panas membara di Oke. sekitar sini. Di sini. Berarti Jadi- antara Raka dan Jenry. Betul. Di mana? Kandidat yang satu ini juga pendendam. Oh, Raka. Boleh tangannya? Oh. Kamu itu penggila ilmu hitam. Wow. Kamu itu orang yang sangat temperamental. Sedikit-sedikit orang kenapa-kenapa, maksudnya berbuat salah sama kamu itu langsung dendam. Dan parahnya kamu sampai ke dukun. Kamu juga punya banyak pengasihan, tapi itu semua tidak berfungsi. Karena dukun itu cuma memanfaatkan kamu, maksudnya memanfaatkan uang kamu. Dukun palsu kah maksudnya? Betul. Oke. Tapi dia untuk pengasihan memang itu palsu. Iya. Tapi dia ke dukun untuk menyakiti orang juga lumayan sering. Oh, lumayan sering dan itu berfungsi. Ya. Efeknya buat Raka? Maksudnya saya sih, ini kan saya cerita dari awal ya. Saya kan dulu memang sering jatuh cinta sama seorang, ngelihat orang yang lebih wah dikit, saya cinta sama dia. Sampai saya dikatain sama temen hiper. Hiper Nah, apa? Hiper jatuh cinta. Oke. Kalau dia saya itu menarik dan cantik, saya ingin dulu yang ngerasain dia. Maksudnya? Ya, saya yang inginlah merasakan pertama kali cintanya. Oke. Terus? Nah, lama-kelamaan karena sering banyak perempuan yang saya seperti itu, saya mainin mungkin menurut itu perempuan. Terus saya disumpahin oleh 2 orang perempuan. Dia nyumpahin seperti ini. Suatu saat kamu tidak akan punya jodoh. Ingat tuh omongan saya. Omong kayak gitu apaan sih, basi kayak gitu. Nah, setelah saya sekian lama seperti ini, sekitar udah lulus SMU, udah lulus kuliah juga, saya tuh tiap jatuh cinta, malah orang yang saya cintain itu membenci saya dan menjauhi saya. Oh, ninggalin kamu. Iya. Oke. Akhirnya saya putuskan untuk datang ke orang pintar. Ngapain? Belajar ilmu pengasihan. Nah, saya dikasih seperti itu, ternyata ilmu pengasihan itu yang saya pelajari tidak mempan. Akhirnya saya berubah pikiran. Setiap orang yang saya cintai nanti kalau nggak cinta sama saya akan beri pelajaran dia seumur hidup. Oke, lantas? Ya, misalkan saya gantung jodohnya dia. Jadi atau kamu saya pergi ke dukun untuk balik membalas 2 wanita tersebut? Dan selanjutnya orang yang saya cintain ini, yang saya cintai setiap orang yang saya cintai terus nggak mau cinta sama saya kasih pelajaran dia. Jadi intinya kamu hanya memanfaatkan wanita-wanita saja? Sebenarnya sih saya di sini pengen cari jodoh. Saya pengen serius karena umur saya sudah lulus kuliah ya. Cuman kenapa sih orang yang saya cintain itu tidak mau cinta sama saya? Padahal saya sudah sayang sama dia, sudah perhatian, minta apapun saya kasih. Rudy, apa pengaruhnya? Pengaruhnya, Ada nggak pengaruh dari sumpah 2 wanita tersebut? pengaruhnya sebenarnya dia itu lebih ke sugesti. Iya. Tapi karena dia dasarnya temperamen, jadi dia melakukan ritual itu untuk menyakiti si wanita itu. Dan itu membuat dia ketagihan. Iya. Jadi dia sedikit-sedikit dia akan ke dukun untuk menyerang orang yang tidak dia sukai. Jadi ketergantungan sama dukun. Betul. Berarti artinya Raka ini tidak percaya diri dan terlalu ketakutan sendiri ya? Bukan ketakutan, lebih tepatnya mudah tersinggung, temperamen seperti itu. Saya mau nanya, kalau ada orang sakit hati dengan seseorang, terus dia nyumpahin, itu bisa terjadi apa nggak sebetulnya? Apa emang suges saja? Bisa jadi karena kehendak Tuhan ya, yang pertama. Yang kedua bisa jadi sugesti, seperti itu. Oke, kebanyakan apa?
Kebanyakan sih ya keduanya ya memang. Keduanya. Keduanya saling berkaitan. Boleh saya tambahkan? Artinya sumpah itu bisa terjadi ya? Betul. Oke, kenapa Arbi? Sebenarnya pikiran itu adalah sebuah magnet. Jadi ketika kita berpikiran negatif, segala sesuatu hal yang negatif akan berkumpul pada diri kita sendiri. Oh, jadi karena Raka ini berpikir Ya, betul. sumpah itu terjadi sama dia, jadi itu akan menciptakan terjadi. satu keyakinan sendiri di alam bawah sadar dia dan membentuk keyakinan seperti itu dalam diri dia. Betul. Hal negatifnya akan Oke. menghalangi entah itu perjodohan, percintaan, atau misalnya rezeki dia akan seret ataupun nggak sama sekali mendapatkan hal tersebut. Itu yang akan terjadi hal negatif di masa depan. Oke. Kalau genre, Rudy? Boleh tangan ya? Kamu itu sering melamun ya? Pikiran sering kosong, tidak punya gairah hidup, tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita. Kasihan banget hidupnya. Ya. Hidupnya cuma sekedar makan, minum, kerja. Makan, minum, dan kerja. Dia ada yang Makan, nutup minum, nggak? kerja, tidur. Tidak ada yang membuat dia semangat menggebu-gebu, tidak ada cita-cita seperti itu. Kamu ini tujuan hidup kamu ini ngapain sih? Jalan-jalan, hura-hura. Jalan-jalan hura-hura. Ya. Tidak Tapi ada. kamu ngomong jalan-jalan hura-hura, tapi ngomongnya kayak sedih banget ya. Kan hura-hura butuh uang. Punya uang. Kadang dapat, kadang enggak. Kalau giliran dapat uang, pasti jalan-jalan. Arbi, energi seperti apa sih yang ada di modelan orang kayak begini? Nggak ada gairahnya. Energinya warnanya apa? Saya penasaran nih. Energinya lebih ke malas sebenarnya yang dirasa. Bentar, saya coba reaksi dulu. Saya coba sinkronisasi energi, tangannya boleh? Serelax mungkin. Apapun yang terjadi, biarkan energi tersebut masuk ke dalam tubuh kamu, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Saya coba merasakan Oke. energi. Ini apa yang dilakukan Arbi? Coba merasakan energi yang terjadi dia, kenapa hal tersebut membuat dia malas untuk bekerja atau misalnya malas ketika nggak ada gairah hidup. Ya. Itu yang terjadi. Saya coba merasakan energi dulu. Balik ke kamar saya. Duduk dulu. Oke. Duduk aja. Oke. Kamu lurus. Oke. Genre kamu apa yang kamu rasakan? Ini kamu rasakan apa? Hah? Lemes. Iya. Oke. Sebenarnya ada hal yang menutupi dia ketika ada kesulitan atau misalnya nggak ada gairah hidup. Sebenarnya dia ada seseorang yang menutupi. Iya. Kamu pernah punya musuh Nggak ada. atau Nggak pernah orang ngerasa. yang pernah menyakiti ataupun disakiti kamu? Ada? Nggak mungkin nggak ada. 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 Sekarang orangnya masih ada atau masih ingat? Masih. Bisa jadi itu orang yang menutupi energi kamu, aura kamu. Jadi dia sehingga bawaannya orang- malas, Ya, nggak betul. bergairah. Ya. Kamu sebenarnya harus lebih memaafkan diri sendiri, maafkan orang lain yang pernah menyakiti ataupun pernah kamu sakiti. Seperti itu. Biar energi tersebut lebih netral lagi nantinya di masa depan. Itu aja sih. Oke. Ada seseorang yang menyakiti dia. Ada orang menyakiti dia. Rudy, sebenarnya dia punya pacar nggak menurut penglihatan Rudy? Pacar, sebentar. Pacar. Coba Rudy silakan. Tapi seperti ada satu orang yang lama bersama dia. Saya cek lebih dalam lagi. Oh iya, dia sebenarnya pernah punya pacar, tapi pacarnya ini seperti bau-bau cinta terlarang gitu. Maksudnya? Apa ya? Mungkin dia lebih bisa menjelaskan seperti itu. Apa coba? Mungkin kamu bisa Henry. cerita. Saya menjalani hubungan dengan pacar saya selama 8 tahun. 8 tahun? Iya. Di tahun keempat kita pisah. Tahun keempat pisah. Iya. Terus ngapain kamu? Terlarangnya seperti apa? Karena orang tua dia udah nggak mau. Ya, hubungan terlarangnya seperti apa? Dan akhirnya dia balik nikah sama orang lain. Enggak, saat itu kamu bilang kamu pernah mengalami hubungan terlarang. Iya. Itu apa seperti apa hubungan terlarangnya? Karena orang tuanya kan pengen nikah, tapi saya waktu itu belum suka buat nikah. Akhirnya orang tuanya suruh balik buat nikah sama orang lain. Kemudian apa? Pacar kamu nikah sama orang lain? Iya. Terus kamu ngapain? Waktu itu saya di Jakarta, tiba-tiba 3 bulan saya sudah menikah, dia balik lagi ke Jakarta.
Terus ngapain sama dia? Dan akhirnya kita balikan. Balikan? Iya. Jadi kamu tinggal bareng sama istri orang? Iya. Terus kamu kumpul kebo? Iya. Berhubungan intim? Iya. Sama istri orang? Iya. Tapi kan itu udah punya suami, kamu nggak mikir dia udah nikah, udah punya suami gitu? Saya mikirin sih karena saya sama dia kan udah lama kan. Dan saya tahu dia nikah sama suaminya cuma terpaksa. Pertanyaan saya, jika suatu hari nanti kamu menikah dengan seorang wanita dan istri kamu melakukan hal seperti itu dengan mantan pacarnya, apa yang kamu rasakan? Sedih, sakit, Nggak mikir seperti itu? mikir sih. Oke, silakan berdiri. Selain Desi yang tadi sudah kita baca, ada Raka yang orangnya pendendam seperti Rudi bilang. Setiap datangi orang pintar, saya tuh dikasih jimat. Punya jimat. Iya. Dan Oke. mungkin saya tunjukkan. Bawa jimatnya? Ini tinggal orangkanya aja. Saya nggak mau megang. Rudi, apa nih? Isim. Isim. Apa itu? Oh. Semar mesem. Semar mesem. Semar mesem. Apa itu semar mesem? Ini untuk menggait untuk memikat lawan jenis. Mempan ya Rudi? Energinya besar atau kecil? Kecil, Kecil. nyaris tidak ada. Jadi dia dibohongin sama dukun. Iya. Betul. Kamu dibohongin lagi, Raka. Jangan terlalu percaya ke hal seperti itu sebenarnya. Karena itu energi itu bersumber dari persepsi. Ketika persepsi itu udah muncul, jadi manifestasi otak dan akhirnya jadi realita nantinya. Jadi kita ya gunakan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Entah itu kita berbuat baik ataupun kita berkaca pada diri sendiri. Penampilan kita seperti apa. Oke. Desi tadi sudah saya bacakan. Dia pernah punya dendam yang besar dengan mantan pacarnya sampai dia pergi ke dukun dan dia disantet balik sampai dikirimi seorang genderuwo atau sesosok genderuwo yang selalu menghantui dia setiap hari. Raka, pendendam, pernah pergi ke dukun namun lebih sering ditipu oleh dukun. Ada Jendri juga ya yang pernah kumpul kebo dengan mantan pacarnya yang sudah jadi istri orang. Jendri orangnya tidak bergairah, pasrah dan males-malesan. Oke, ini pilihan kamu nih, Desi. Mau nggak mau, ya kamu harus pilih satu. Berdiri silakan. Tadi kau pilih Raka yang katanya ganteng dan Jendri yang kamu bilang tidak ganteng. Aduh, megang rambut genderuwo saya. Oke. Tapi mungkin kalau tidak ganteng sifatnya baik. Namun setelah tadi diungkap semua, pilihan kamu jatuh ke siapa? Saya mau milih yang nomor 21 aja, Mas. Yang mana namanya? Jendra ya? Jendri. Jendra. Walaupun dia malas tidak bergairah, Ya mungkin nanti kalau ketika kita sudah berhubungan bisa bergairah lagi Mas sama saya. berhubungan apa nih maksudnya? Pacaran. Pacaran. Jadi kamu suka sama cowok yang tidak, kalau kamu bilang tadi tidak menarik tapi udah gitu ternyata sifatnya tidak bergairah, malas-malesan gitu? Ya mungkin nanti kalau mungkin udah kenal saya mungkin saya semangat. Kenapa aja, nggak Mas. pilih Raka? Karena dia pendendam Mas, saya Pendendam? takut. Oh takut, bukan kamu juga dulu pendendam? Ya nanti saya takut dibales lagi Mas. Oke, Ya. artinya Raka maaf kamu tidak dipilih oleh Desi. Pertanyaan saya sama Jendri. Jendri, kalau kamu bersedia berjodoh atau suka dengan Desi, kamu hampiri Desi. Tapi kalau tidak, kamu diam di tempat. Silakan Jendri. Genre. Oke, artinya kalian berjodoh. Rudi, prediksi kamu tentang dua orang ini. Sebenarnya mereka karena saling mengerti, mereka cocok. Cuma satu yang saya takutkan. Apa? Dia diteror genderuwo dan makhluk halus, sedangkan pasangannya pikirannya kosong. Iya. Kamu tahu maksud saya kan? Tahu, ngerti saya, Iya. kebayang. Nanti mereka Betul. lagi pacaran, pacarnya
kesurupan gitu. Jadi dengan kata lain yang bisa saya simpulkan, kamu bilang bahwa mereka nggak cocok ya? Sebenarnya ya kalau intinya cocok atau tidaknya itu mereka Iya. harus saling mengerti. Iya. Tapi yang saya khawatirkan mereka pacaran dan kemudian si cowok kesurupan karena dia kan Dengan diteror kata lain gitu. sebetulnya Iya. nggak cocok ya? 50-50 sih mungkin. Ya, oke, ya udah. Ya Rudi mungkin nggak enak ngomongnya ya, tapi saya melihat seperti itu kurang lebih ya. Tapi oke, ya. Terima kasih Raka, silakan kembali. Ya, terima kasih juga Rudi dan Arbi. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kandidat berikutnya. Dan selamat untuk Desi dan juga Jendri. Silakan kalian ke atas. Masa lalu Desi tidak melunturkan keinginan Jendri untuk menjalin cinta dengan Desi. Selamat untuk mereka berdua. Oke, dan sekarang saatnya saya memilih kandidat pria. Siapakah kandidat pria yang beruntung akan saya pilih berdasarkan tanggal lahir. Dan yang beruntung adalah nomor 27. Oke, Rizal sudah ada di samping saya dan Rizal pilih 2 di antara wanita-wanita yang ada di samping kiri kita. Oke, pilih nomor berapa? Saya pilih nomor 24. 24. Oke, silakan berdiri di 24. Ratu, janda cantik berusia 33 tahun. Korban cinta masa lalu yang kelam dan dipermainkan oleh mantan kekasihnya. Ratu mendambakan sosok pria yang kaya raya. Bagaimanakah takdir cintanya di garis tangan? Selanjutnya. Nomor 13. 13, silakan berdiri. 24 dan 13. Santi, wanita cantik berusia 20 tahun, pernah hampir bunuh diri karena putus cinta dan hidupnya terbelenggu dalam misteri. Santi mencari seorang pria yang setia dan bertanggung jawab. Garis takdir seperti apakah yang akan dialaminya di garis tangan? Oke, kita sudah ada Ratu dan Santi, dua-duanya kamu pilih. Dan Ratu dan Santi, bersiaplah kamu untuk mengetahui siapa sebenarnya laki-laki ini. Dan juga begitu pula sebaliknya, nanti kamu akan melihat juga siapa Ratu dan siapa Santi. Untuk itu, kita panggil sahabat saya, seorang expert di bidang hipnoterapi, Arbi. Ya, oke. Silakan Arbi. Oke, Rizal. Saya akan melakukan sesuatu yang pernah dilakukan di beberapa hari yang lalu. Saya menggunakan media pendulum untuk mengungkap apa yang terjadi di masa lalu. Oke, pendulum, silakan. Oke. Boleh pegang seperti ini. Oke. Artinya apa? Ini tergantung gerakan pendulum Tergantung tersebut. gerakan pendulum tersebut. Oke. Jadi ketika pendulum ini naik turun, ini akan berkata iya. Oke. Oke. Ketika berkata tidak, dia akan kiri kanan. Oke. Pegang. Oke, jadi ketika itu naik turun, Ya. Jadi pertanyaannya antara iya dan tidak. ya naik artinya, naik turun artinya? Ya. Ya. Oke. Oke. Bisa Kita bisa tanya ya. Rizal, pertanyaan saya adalah, apakah kamu benar-benar berniat mencari jodoh? Iya. Dia Iya. naik turun. Iya berarti ya. Ya. Pertanyaan berikut. Apakah kamu benar-benar masih single? Tidak. Tidak. Oh, tidak. Artinya kamu sudah punya pasangan. Apakah kamu duda? Tidak juga. Tidak. Apakah kamu masih punya istri? Ya.
dia punya istri, masih punya istri, tapi bukan duda, mau cari jodoh, maksudnya. Oke, kita panggil aja mungkin seorang indigo sahabat saya. Inilah dia, Rudy. Rudy ini menarik sekali kelihatannya. Silakan Rudy. Dia bilang dia punya istri tapi dia cari jodoh di sini. Istri ya? Ada energi menarik. Boleh tangannya? Kamu siapa? Rizal. Rizal. Istri. Istrinya berupa gumpalan energi. Hah? Bukan manusia. Istri kamu Maksudnya? bukan manusia ya? Jin? Maksudnya istrinya jin? Kamu berhubungan dengan makhluk gaib. Istrinya jin. Oh. Menikah dengan jin? Aduh, gimana kamu bisa dapat keturunan kalau begitu? Punya anak, Riza? Jadi gini Mas Via, saya itu sebenarnya sudah menikah dengan seorang jin. Dia seorang putri di dunia gaib. Dan saat ini saya sudah mempunyai seorang anak. Hah? 7 orang. Berupa 7 jin, apa? sorry, 7 jin. Bukan manusia? Bukan. Anaknya jin? Iya. Gimana bisa? Karena saya dengan putri, sorry, anaknya lagi ganggu. Dia lagi di nomor 4 di pangku, nomor 4. Hah? Di nomor 4 di pangku. Jangan di situ. Oke. Nomor 4, oke. Nggak, di sini. jangan takut. Dia nggak ngapa-ngapain kok. Ya biasa aja, udah. Oke. Dia sosoknya ganggu atau enggak? Enggak, karena dia Dia suka sama sama cewek-cewek yang penakut dia makin suka. Maka untuk cewek-cewek semua ini saya harap jangan ada yang kosong pikirannya. Berarti ada 7 anak jin di sini. Iya, Oke, di mana aja, nomor berapa aja? Sebut aja. tadi dia di pangkuan nomor 4. Nomor 4, oke. Terus dia Di pangku, sekarang di pangku. sekarang udah enggak. Terus dia di atas 23. Di atas 23. Di atas rambutnya. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa kayak tiup-tiup, dia lagi mencoba untuk masuk ke dunia kalian. Yang berikutnya di mana lagi? Angka berapa? Dia di samping saya Mas Via. Ini 5 orang di samping saya, keliling saya ini. Oke. Iya. tapi dia sendiri bisa ngelihat jin tersebut, makanya dia Jadi bisa. 5 jin ya? Iya. Kamu menganggap itu orang tapi? Mereka tuh kalau misalnya kita takut, dia akan bentuknya akan berubah-berubah. Tapi ketika kita tidak takut, dia akan sosoknya seperti manusia. Oke, Arbi, energi apa yang Arbi rasakan? Emang ada energinya? Energinya berupa tadi ketika bersalaman ataupun merasakan energi dari pendulum tersebut, energinya makin lama tuh makin berbeda ketika dia bercerita. Mungkin lebih ke dia bisa melihat entah itu secara persepsi ataupun dia benar-benar merasakan. Rudy tadi menjelaskan ternyata energinya benar-benar terjadi dan itu energinya sudah terbentuk di sana. Anak-anak jin tersebut sudah bermain di sana. Makanya energi tersebut tuh makin lama tuh makin besar karena dia menganggap energi tersebut lebih besar karena ketika dia berbicara dengan menikah dengan sosok jin, mungkin dia ada sesuatu pesugihan ataupun tumbal ketika dia melakukan hal tersebut. Mungkin Rudy bisa dijelaskan lebih banyak. Apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Enggak, mereka kalau diomongin gitu kan kurang suka. Apa? Kurang suka kalau diomongin. Gimana, Rudy? Saya ragu kalau ini memang benar anak dia. Karena sebenarnya manusia dengan jin itu terbuat dari materi yang berbeda. Jadi tidak mungkin manusia menikah dengan jin punya anak. Betul.
Menikah mungkin tapi? Menikah mungkin, itu banyak terjadi memang. Banyak terjadi? Salah satu alasannya adalah karena ritual pesugihan. Aha. Dan untuk kasus ini, untuk yang saya lihat ada rasa ketertarikan satu sama lain di antara mereka, tapi bisa juga karena ada maksud lain seperti pesugihan. Mungkin dia bisa bercerita dulu. Nanti saya akan mencoba mengorek apa yang dia rasakan. Silakan, Rizal, dilanjutkan. Kronologinya bagaimana itu? Awal pertemuan kalian. Arbi mungkin bisa dibantu agar dia bisa menceritakan kronologi secara lengkap. Boleh minta Lilin? Lilin. Lilin? Oke, artinya di belakang saya ini ada jin ya? Dia masih di nomor 4. Dia suka kayak nomor 4. Oh, di sebelah nomor 4. Di sini berarti ya? Kenapa orang ini? Mungkin dia lagi nggak konsentrasi ya, Mbak ya. Jangan takut. Biasa aja. Oke, tapi dia baik ya? Dia baik. Oke. Sekarang kamu mundur. Oke. Fokus ke lilinnya. Oke. Makin fokus. Oke, rasakan kembali. Saya hitung 1 sampai 5. Oke, step hitungan bayangkan dan rasakan kembali. Jadi kamu menjadi lebih nyaman, lebih rileks. Apapun yang kamu rasakan di masa lalu ataupun ketika apapun yang kamu kerjakan di masa lalu, munculkan kembali memorinya, munculkan kembali energinya, semakin lama semakin besar, munculkan semakin lama semakin nyata ketika Anda ataupun Anda berkomunikasi dengan jin putri tersebut, makin lama makin nyata. 3, 4, dan 5, apapun yang terjadi di masa lalu Anda bisa menceritakan apapun yang Anda butuhkan. Biarkan dan munculkan hal tersebut semakin lama semakin nyata. Oke. Bentuk ritual ataupun ketika Anda berkomunikasi seperti apa? Bisa dijelaskan? Atau misalnya ketika bergerak? Jadi sebenarnya itu saya akan ceritakan dulu awal dulu ya. Kenapa saya bisa bertemu sama Putri, itu Putri ya di alam gaib itu ya, di jin, sebangsa jin. Itu awalnya kan saya kan suka banget tuh kayak jalan-jalan ya, misalnya di hutan, di pekarangan kosong seperti itu. Nah, pas saya lihat tuh kok banyak orang gitu kan, banyak orang kok rame banget gitu, ada apa? Saya pikir ada yang pesta atau nikah gitu kan, karena nggak mungkin dong di tengah-tengah hutan tuh ada yang pesta nikah gitu kan. Terus saya langsung tuh ya udah saya samperin aja ke sana gitu, sampai ke sana, terus rame itu orang, banyak itu orang itu banyak kan. Terus saya lihat tuh kok kayak ada cewek cantik gitu kan, cantik lah pokoknya tuh dengan sanggul, mulus, bodinya juga cantik lah ya kan. Saya sampai kayak malu-malu sendiri, senyum-senyum sendiri gitu kan. Kok ada gitu kan, di sini tuh kok ada cewek-cewek cantik gitu kan. Terus nggak lama tuh si cewek itu lirik saya. Ya. Langsung lihat kan. Terus saya malu-malu. Saya juga nggak mungkin lah istilahnya tuh deketin cewek itu kan, karena saya juga nggak kenal gitu kan. Akhirnya saya coba deketin, ternyata dia juga suka sama saya. Ya biasa, kita interaksi, senyum-senyum, saling lirik-lirikan. Dan lama-kelamaan ya udah dia kayak sering datang ke tempat saya, ke mimpi saya gitu kan. Terus kayak pas saya tidur tuh dia kayak bener-bener ada gitu kan. Nah ya udah lama-kelamaan kita sama-sama suka, terus kita sama lama-lama memutuskan untuk menikah. Dan kamu dengan jin itu? Saya dengan jin itu. Dan gimana caranya? Ya sama kayak kita manusia normal tuh ya biasa. Kalau misalnya malam pertama, terus kalau misalnya mau melakukan hubungan suami istri ya sama kayak biasa juga. Cuman kalau misalnya saya manggil dia itu, saya harus kasih makanan kesukaannya. Oh jadi kamu harus yang manggil? Iya benar. Cara ngasih makannya? Dia suka banget sama ketan, kopi, susu, seperti itu. Terus saya tinggal panggil, terus kayak ada suara biasa kayak kereta-kereta pengantar gitu, karena dia putri ya. Antar, terus dia langsung datang, udah kita langsung melakukan hubungan. Tiap hari kamu bawa makanan itu? Enggak, jadi ketika saya mau panggil dia aja, itu seminggu bisa sampai 3 kali, 2 kali. Di malam Jumat, malam Kamis, malam Rabu. Bisa kamu panggil dia sekarang? Kenapa kau ragu-ragu? Karena kalau manggil dia tuh mesti harus pakai makanan kesukaan dia itu. Yakin kamu nggak bawa? Kenapa ragu-ragu? Kalau kamu tidak bawa, tinggal bilang tidak bawa. Kenapa saya tanya ini? Karena kamu ragu atas jawaban kamu sendiri. Enggak, soalnya kalau misalnya dia kan nggak suka ya kalau misal saya tuh ada cewek-cewek di situ yang masih ya deket-deket sama saya gitu kan. Bawa makanannya apa tidak? Intinya itu pertanyaan saya.
Iya mas, saya bawa. Bawa. Coba di mana? Kamera bisa ikut Di belakang. Rizal bisa bawa? Di belakang. Bisa satu kamera ikut dia? Kamu bawanya dari Kenapa? Kau bilang Sebenarnya saya nggak mau ini ya, nggak mau kasih tahu. Cuman persiapan aja, takutnya pada nggak percaya karena masa sih. Jadi saya siapin aja itu. jadi Makanan menurut kamu kesukaan dia itu. tidak akan suka dengan Nggak cewek-cewek suka. yang ada di sini? Nggak suka, karena ada pernah tuh tetangga saya cewek, dia tuh pernah mau deketin saya aja tuh kayak SMS atau telepon tuh, maaf ya, besoknya tuh dia langsung tabrakan tuh, kelindes gitu. Oke, jadi ada resikonya. Iya, makanya Oke. saya nggak takut. Sebenarnya Oke. tuh kenapa saya bawa itu tuh sebenarnya bukan untuk pengen nunjukin ke orang, pada nggak, saya takutnya di sini masa sih bohong pasti. Ya udah seperti itu tunjukin, kan. tunjukin. Coba ada minta lampu sedikit dong di belakang kan gelap ya. Minta lampu. Handphone aja coba. Saya masih bingung ya. itu apa, Rud? Rud, sana Rud. Ada apa sih? Ada apa nih? Di belakang Rud, bantu Rud, Terus, netralisir. terus. Kamu bawa ke sana. Awas hati-hati, awas hati-hati. Oke, ada berapa sosok gaib di sini, Rudi? Saya tidak bisa menghitung pasti, ini ada belasan. Kok tiba-tiba ada 4 Puluhan, orang ini ada bagaimana puluhan. nih? Mana tadi kandidat tadi mana? Ini apa yang terjadi? Kamu bisa ngelihat kan yang terjadi seperti apa? Ini kayaknya ini para pasukan-pasukannya pada datang semua. Karena kita ngomongin si putrinya, datang semua dia. Terus kamu ngapain bawa kayak gini? Ini sebenarnya aku tuh nggak pengen bawa ini, cuman pengen gimana ya? Ya, oke. Ini enggak harusnya lo nggak perlu bawa kayak beginian dong. Enggak mas. Lo ngapain bawa makanan ini? Maksudnya apa? Ini Ketat. cuma bukti doang sebenarnya. Kalau Bukti. misalnya pada ada yang nggak percaya, saya Iya, bisa bawa tapi ini bukan ajang pembuktian kamu. Minta air. Kamu kan nyari jodoh di sini. Netralisir aja Rud. Biar dibalikin. Kamu kalau misalnya bisa bantu keluarin. Biar. Bantuin. Ini kayak kenapa? Kain. Dia nggak suka ditutup. Iya benar. Keluar. Ini kenapa Arbi di atas? Ini jelasin dong, Rudi, Arbi maksudnya ada apa sih? Kamu bantu. Kamu kan yang bawa kayak gitu. Kamu kalau nggak bisa bantu, kamu Kau keluar bantu, dari kau sini. bantu. Kamu bantu. Fokusnya Ini apa? Mungkin sesajennya harus dihancurin kali. Ada air satu, air buat netralisir. Agak bandel yang ini satu. Udah. Enggak. Nih gue nggak suka nih, gara-gara ini mungkin jangan-jangan nih. Karena dia mengarah ke sesajen ini nih. Kamu siapa? Ini kok aku bawa keluar aja. Yang satu ini bandel. Boleh. Air mana? Kru semua dong, jangan diam dong. Yang belakang sana dong,
Bawa ke belakang, bawa ke belakang, bawa ke belakang, bawa ke belakang. Ini apa lagi sih, Rud? Kamera ke belakang, kamera ke belakang. Rudi. Cepetan dong kamera, Teror. Hei, kamu siapa? Datang bikin rusuh. Lampu, ada lampu nggak? Bandel ya. Ini apa, Rud? Kenapa, Rud? Sebentar ya. Saya konsentrasi dulu. Tadi dia ngapain sih? Dia ngebuang ya. Dia mencoba ngebuang sesajen itu. Tapi pas itu dia kayak ada yang nahan terus kayak masuk ke tubuhnya. Jin yang dia sebut istri itu marah dan kemudian menyuruh salah satu ajudannya untuk menyerang dia. Oke, Rudi juga minta bantuan. Arbi di belakang sana ada wanita perempuan yang tadi nih. Yuk ikut saya juga satu, mungkin kalau dia udah tenang. Arbi, kenapa ini Arbi? Ini ketembak sama energi tadi. Jadi putri-putri tadi menurut Rudi banyak yang datang, para penjaga-penjaga. Iya. Oke. Jadi beberapa orang memang ketembak sama energi-energi tadi. Makanya tadi disebutin anak-anak jin tersebut tuh tidak suka, makanya manggil yang lain lagi. Makanya banyak yang kesurupan. Fokus pada hal. Apalagi nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa? Apa? Rudi, jelasin Rudi, ini ada apa? Bunga ini salah satu. Ada bunga-bunga di sini maksudnya apa? Hati-hati. Angkat aja, angkat. Kru, bantuin cepat, kru. Enggak apa-apa. Dia muntah. Bawa ke belakang, kru. Mau muntah, kamu mau muntah? Kenapa dia muntah di situ? Ini mau muntah. Oh, jangan ketembak, biarin aja. Fokus. Enggak. Rudi, sebetulnya apa yang terjadi? Rudi di sini ada sosok apa sebetulnya? Bunga-bunga ini sajen yang udah dipersiapkan kandidat, kemudian dia menyembunyikannya di berbagai tempat untuk kebutuhan ritualnya sebenarnya. Ada. Ini kamu nggak suka sama bau itu kan? Yang depan itu. Itu kayaknya ada sesuatu tuh di kelapa itu. Coba kelapa. Buang kelapanya. Kelapa buang. Enggak, jangan dulu dibuang. Ya, Pengen tahu itu ada dalamnya ada apa itu. Pasti ada sesuatu. Oke, coba kita lihat kelapa ini. Apa yang harus kita lakukan sama kelapa ini, Rudi? Minta pisau dong atau golok atau apa? Ada air. Ini harus diapain nih, Rudi? Dibuka dulu, netralisir dulu, takutnya ada sesuatu. Darah. Nah, di kelapa ini kenapa? Pas dibelah, ada apa ini? Darah. Iya, oke. Darah binatang. Darah binatang. Ini campur darah hitam. Di dalam kelapa ini ada darah hitam. Bercampur air kelapa nih jadi kayak ini. Baunya jadi kayak ini. Baunya kenapa begini ya baunya? Mau Kok muntah. bau amis banget ya? Rudi, ini coba bisa dijelaskan Rudi? Sajian ini memang dia siapkan untuk yang dia sebut istri, tapi sebenarnya ini mengundang yang lain juga seperti itu. Dan seperti kita tahu itu begitu dia undang yang lain dan itu terjadi berbentrokan energi dengan jin-jin lain yang ada di sini. Jadi sehingga inilah yang terjadi itu. Iya. Ya, seharusnya
selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tadi saya dengan Arbi sudah berusaha menetralisir Iya. arena ini supaya lebih kondusif ya. Sekarang udah sebenarnya sudah lebih aman. Cuma tadi peserta yang di luar gimana? Udah aman. Ini Udah harus aman. di cleansing dulu Iya, kayaknya. iya. Iya. Boleh dibantu untuk dibersihkan? Boleh dibantu. Saya bersihkan. bau banget, makanya ada beberapa orang yang mual. Kamu bisa jelasin kenapa ada kelapa yang ada darahnya, terus kenapa banyak yang pingsan, ada yang mual, itu yang terjadi itu sebenarnya tak apa? Jadi gini, kan saya bilang ya Mas ya, kalau misal dia ada lihat wanita di sini, cewek-cewek di sini, dia langsung marah. Itu tuh darah tuh mencerminkan kalau misal tuh dia bisa membuat kalian tuh bisa mati tuh mengenaskan nantinya. Terus kalau memang kamu udah tahu hal tersebut akan berakibat negatif, kenapa kamu bawa hal kayak gitu? Tadi kan saya bilang saya nggak mau ngeluarin itu, masanya maksa saya tadi kan. Saya dibilang saya nggak mau ngeluarin kayak gitu, itu cuma bukti doang. Kalau misalnya ada yang nggak percaya, saya keluarkan itu. Cuma kalian kan pada yang bilang pada maksa saya untuk keluar itu kan, bukan saya yang minta. Kalian yang nyuruh saya buka-buka apa ngambil itu kan? Ada saya nyuruh kalian, saya keluarin gitu nggak ada kan? Kalian yang maksa saya untuk seperti itu. Nah ini hasilnya. Terus kamu emang nggak bisa ngontrol yang kayak gini? Ngapain kamu nikah sama jin terus kamu nggak bisa ngontrol? Mas, saya pengen normal loh Mas ya. Pengen nikah sama cewek juga. Pengen punya anak beneran. Gak kayak gini caranya juga. Terus kamu ngapain bawa kayak gini? Hah? Kamu ngapain? Kalau kamu pengen normal, kau buang jauh-jauh ya kayak gitu. Udah berusaha. Terus ngapain dia datang-datang lagi? Nanti dulu. Saya melihat sesuatu yang menarik di sini. Iya, silakan. Apa Rudy? Sebenarnya dia itu kasihan sekali sudah menikah dengan jin, tapi sebenarnya jin itu selingkuh dengan sesama jinnya. Jadi sebenarnya ketujuh anak itu bukan anak dia, tapi Oke. anak jin yang lain. Iya. Seperti itu. Jadi itu secara material kita manusia terbuat dari tanah dan jin itu terbuat dari ujung api yang menyala. Jadi itu tidak akan bersatu. Iya, jadi nggak mungkin punya anak ya? Betul. Dan anak itu sebenarnya bukan anak kamu. Hei, kamu itu ditipu. Maaf. Iya. Ya, ironis memang. Iya. Ini sebenarnya dia diperalat jin untuk dia cari makan jin tersebut. Oh, jadi cuman Sebagai diperalat perantara, saja? iya. Dimanfaatkan? Mas, bantu Mas. Buang deh jauh-jauh, saya pengen gak kayak gini Mas. Yang kamu rasakan sebenarnya apa ketika kamu ataupun menjalin cinta dengan jin tersebut apa? Ada hal positifnya nggak? Gak ada. Saya kayak orang gila. Orang-orang yang offset tuh bukan orang normal kayak lainnya Mas. Ini bisa dinetralisir atau diputus mata rantai dengan jin tersebut gimana, Ruth? Dia harus menjalani ritual. Ritualnya berat nggak? Dia harus mandi di sebuah sungai. Air, saya melihat air. Mungkin sungai atau mungkin wadah dengan air kembang. Kemudian dia harus membaca mantra yang pernah dia ucapkan untuk berhubungan dengan makhluk itu, tapi secara terbalik. Iya. Seperti itu. Oke. Itu hanya bisa dilakukan oleh dia, jadi kita Oke. tidak bisa bantu. Iya, jadi dia sendiri ya. Betul. Oke. Sekarang untuk dua wanita yang ada di sini, Ratu ya tadi ya. Ratu, apa reaksi kamu setelah melihat apa yang terjadi sama kandidat laki-laki di depan kita? Saya takut ya Mas ya. Takut. Takut sial, apes aja gitu karena kan dia
deket sama jin, apalagi bersetubuh sama jin gitu. Oke, kalau Santi? Sama juga, mas saya juga ngelihatnya takut kayak sama jin gitu kayak. Oke. Saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Iya. Nggak berani? Tadi mual Ini marah nampaknya. Ini mual tadi ya. Mual tadi. Coba di netralisir. Rudi, tolong Rud. Ada kain hitam nggak? Kain hitam. Ini dia sadar apa enggak nih? Enggak. Kamu siapa? Hah? Kamu Putri? Hah? Namanya Putri siapa? Namanya Putri siapa? Oke, sosok apa yang merasuki wanita ini, Rudi? Saya melihat jin perempuan, tapi saya belum tahu siapa dia. Saya tidak kenal. Saya takut, Mas. Oh, Kamu kan sering lihat ngapain? Ini bukan dia, Mas. Kamu takut tapi kamu bermain dengan jin loh. Ini bukan dia. Ini jin lain. Rudi, iya. Saya tidak kenal dia siapa. Cuma bentuknya seperti wanita, jin wanita, atau mungkin suruhan istrinya. tapi kayak orang tua ya dia? Dia bukan orang tua. Kamu Ini marahin. Ini kayaknya mau marah. Kita harus melakukan apa, Rudi? Dia Kita walaupun Rizal ini melakukan perbuatan buruk, tapi kita harus bantu dia. Dia ngomong apa, Rik? Takut sama aku. Ini sosoknya sosok apa? Ini seorang perempuan. Oke, Rizal. Kita akan bantu kamu, Rudi apa Arbi, tapi kamu harus janji kamu tidak akan memberi makan lagi sama jin-jin itu ya. Kamu putus hubungan kamu. Gak bisa, dia diputus. Ini bisa sosok yang Oke, Rudi, tolong dinetralisir, Rud. Rud, keluarin, Rud. Oke, tidak mengizinkan. Cepat, Rud, netralisir, Rud. Ini bawa ke belakang aja. Ini bawa ke belakang, kru bawa ke belakang, kru. Ini dari tadi dia mau masuk tapi nggak keluar. Siapa orang ini? Yang tadi mual-mual dari tadi nih. Tanya Ruth, kamu siapa? Kamu siapa? Saya minta dia keluar. Dia. Ini keluar. Jin, keluar kamu. Oke. Mungkin bawa keluar, kita di luar. Oke, keluar aja. Mungkin untuk alasan keamanan kita bawa keluar. Bawa ke belakang. Pas jatuh. Kru bawa keluar dong, bawa di luar aja. Jangan keluar dari studio ini. Keluar dari studio ini. Hah? Nggak keluar. Nggak kuat. Bawa keluar, iya. Nggak kuat. Keluar. Nih. Bawa keluar. Nian, bawa keluar. Kita harus lanjutkan ini atau kita selesaikan di sini apa gimana? Kayaknya udah biarin sini ya. Kalau misalnya dia Tolong dong. Oke. Oke. Rudi Arbi ini
kok bisa berantakan seperti ini ya? Saya tolong kasih penjelasan ke saya juga bingung nih. Darah binatang campur tanah. Oh, maksudnya darah binatang campur tanah. Ini tuh tanah itu adalah manusia, kita. Iya. Dan darah itu adalah simbol luka. Jadi maksudnya dia mau kita semua mati. Apa urusan kita sama dia? Terkadang memang ada beberapa jin yang memang jahat seperti itu. Jadi saya merasa sangat kasihan sih sebenarnya dengan Rizal. Dia dapat pasangan yang tidak normal dan pasangannya itu makhluk jahat. Dan dua wanita ini ada pengaruhnya nggak nanti? Tadinya mereka memang dalam bahaya karena si jin tadi itu cemburu dengan kedua wanita ini. Tapi sekarang sudah kondusif. Iya, jadi berarti bisa jadi ada hubungan dengan. Betul. Bisa jadi akan ada hubungan dengan dua wanita ini. Betul. Mundur dan izin keluar. Kenapa? Saya mundur dan izin keluar. Dia ketakutan. Ya kita nggak bisa paksa. Atau mungkin dinetralisir dulu mungkin biar. Boleh, silakan. Habis itu saya izin keluar, izinkan keluar, nggak masalah. Kita nggak ada paksaan. Garap. Ya, Tapi mungkin dinetralisir dulu. mungkin ada bangku ya atau apa? Minta bangku lagi. Dua-duanya mungkin langsung dua-duanya. Ya biar cepat aja. Silakan duduk. Ini di cleansing Ya, betul. atau dinetralisir. Iya. Mungkin dua-duanya sekalian, silakan. Pagar aja sih karena tadi kandidat cowok tuh milih cewek ini sebenarnya lebih ke tumbal, menyakiti orang. Kalau misalnya bisa membaca energi, ini ada energi yang masuk di sekitaran kepala akan dicabut sama Rudi. Ya. Energi yang masuk. Aman. Rudi, tadi saya juga sempat lihat sekelebat. Saya nggak mau mata batin saya jadi kebuka atau saya habis pulang ini tiba-tiba ngelihat yang aneh-aneh. Saya udah lama nggak ngeliat begitu-begitu, Rud. Sebenarnya kamu juga dalam gangguan. Karena kamu tadi itu buat dia tersinggung. Jadi saya harap kamu juga tetap harus hati-hati. Iya. Tapi enggak. Maksud tadi terus terang saya udah lama ya nggak ngeliat kayak gitu. Cuman tiba-tiba saya ngeliat tadi di belakang pojok sana. Dan saya nggak tahu ini halusinasi saya apa enggak. Cuman saya nggak mau setelah saya pulang ini malah justru saya jadi ngeliat yang aneh-aneh itu. Ya kemungkinan 70% kamu akan bertemu sesuatu yang aneh nanti di perjalanan pulang. Lo netralisir gua kalau gitu. Oke, nanti saya akan bantu kamu setelah acara ini. Oke. Sekarang aja, Rud. Sekarang, Rud. Oke. Sudah biasa. Perlu apa mungkin? Garam tadi, Arbi coba bantu ya. Saya terakhir ngelihat penampakan makhluk halus itu udah lama loh. Sekitar tahun 2005 atau 2004. Fungsi garam untuk Netralisir. Jadi kembali lagi ke laut. Lebih ke filosofi energi. ya, aman, sudah. Oke. Kamu jadi tetap mau keluar? Silakan. Silakan kalau mau keluar. Berat ya, Mas? Hah? Oh,
badan saya berat. Kandidat ini terbuka mata batinnya. Ya, karena apa? Karena kejadian tadi. Sekarang dia bisa melihat makhluk halus. Kamu bisa cerita yang ada di sini. Lihat sekeliling kamu. Ada di mana aja? Ada di situ tadi, Sosoknya apa? kayak jubah gitu, lewat gitu, gede. Nomor berapa? Deket 22 tadi. Terus ada di 29 juga tuh. Ini mungkin 29 yang tadi saya lihat ya. Iya, di bawah. Rudy tolong ditutup, mungkin mata batinnya kasihan kalau dia jadi kebuka. Iya sebentar, saya mau tanya dulu. Dia seberapa banyak yang bisa dia lihat? Selain itu di antara mereka berdua mana lagi? Mungkin dia bingung membedakan orang sama makhluk ya. Bisa jadi. Oh, semakin penasaran makin ketarik energinya. Kayaknya di situ ada deh. Di atas itu. Nomor Dekat yang 24. 24. Hati-hati yang 24. Oke. Kamu mungkin bisa diajak berdiri biar Kamu bisa gimana? komunikasi? Pergi aja, kamu pergi ke samperin ke bareng-bareng ya, bareng-bareng. Dia bisa komunikasi, dia cuman datang doang kayak gitu aja. Dia nggak jahat. Nggak Cuman jahat. datang gitu aja. Dia senyum, marah, atau biasa saja atau gimana? Biasa aja. Nggak ganggu, cuman datang aja gitu. Benar, Rudy? Iya. Betul. Oke. Coba dinetralisir. Saya tutup lagi ya. Tidur. Oke, nah. Ketika nanti kamu terbangun, semua kembali normal. Bangun. Udah aman. Masih kelihatan? Aman. Oke, kamu melihat normal. Oke, kamu silakan keluar, nggak apa-apa. Kalau kamu keluar. Hati-hati, Kamu licin. mau keluar juga? Oke, nggak apa-apa. Oke, Rudy Arbi, tampaknya ini memang situasi tidak terkendali, cuman memang di luar kendali kita. Dan mungkin kita harus bantu Rizal kali. Iya. Rizal minta pertolongan sepertinya. Dan bisa dibantu. Iya, kita akan bantu. Oke, setelah acara ini bisa dibantu ya. Iya. Dan mohon maaf pemirsa, ternyata memang tidak ada yang cocok, tidak ada yang jodoh hari ini. Dan intinya adalah semua yang ada di sini, semua tentunya ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik, betul begitu? Oke. Dan intinya lagi adalah jangan melakukan sesuatu yang menguntungkan diri sendiri tapi akhirnya merugikan orang lain. Oke, dan nanti kita akan bantu Rizal di sana. Dan pemirsa, jika pemirsa ada yang ingin membagikan kisahnya, bisa kirimkan ke DM Instagram kita, direct message ke @antv.